Salam jumpa lagi teman-teman semua. Hari ini saya akan men-sharingkan tentang dashboard untuk biaya kendaraan khususnya ya. Saya contohkan kendaraan dahulu. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa dashboard ini tentunya punya fungsi atau manfaat yang banyak, misalnya untuk pemantauan kerja, monitoring performance ya, kemudian lagi untuk pengambilan keputusan, pelacakan kemajuan, progres kerja, kemudian identifikasi masalah dan peluang, banyak lagi. Yang jelas ini untuk pelaporan dan komunikasi juga penting. Ya, kita lihat aja di sini untuk biaya-biaya kendaraan itu apa saja yang ada. Misalnya dimulai dengan beberapa komponen pencapaian kilometer di sini. Kemudian kita bisa lihat juga misalnya volume bahan bakar ya. Di sini adalah total bulan Januari, bulan 1 sampai dengan bulan 12. Kemudian total semua kendaraan penggunaan BBM-nya, kemudian rata-rata, ini yang garis merah ini rata-rata per unit per bulan volume solarnya. Kemudian yang warna hijau garis lurus ini ambang batas rata-rata berdasarkan budget ya. Kemudian kalau kita lihat komponen total biaya, nah ini kira-kira begini gambarannya. Untuk biaya reparasi, nah teman-teman bisa lihat juga sendiri di sini ya. Di sini juga kelihatan jumlahnya ada berapa unit dengan nilai tertinggi. Contoh di sini misalnya biaya repair atau perbaikan, biaya tertinggi itu ada di DT berapa saja. Ada 5 unit. Kemudian yang paling rendah juga ada di sini. Kemudian untuk biaya bahan bakar dan pelumas. Nah, kalau kita lihat di sini rata-rata belum mencapai atau sedikit saja, cuman ada di bulan Januari, Februari, bulan 3 ya. Bulan Maret saja ada sedikit menyentuh ambang batas. Jadi rata-rata belum mencapai atau dalam posisi aman. Untuk upah, nah secara umum teman-teman bisa lihat sendiri. Inilah kira-kira dashboard yang bisa kita lihat. Di sini juga bisa berhubungan dengan lokasi kerja secara umum. Lokasi kerjanya misalnya di estate 1 kita bandingkan dengan yang lain. Rata-rata di estate 1 tampilannya seperti ini. Apa saja yang unit yang tinggi pemakaian biayanya di estate 1 dan paling rendah ini di sebelah kanan bisa kita lihat. Di estate 2 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat misalnya untuk tahun 2010 unit dengan umur tahun 2010 bagaimana performancenya biayanya dengan tahun 2011. Tahun 2011 model unit PS 120 misalnya atau 125 misalnya. Nah, teman-teman bisa bandingkan sendiri, dapat gambaran yang jelas dan bisa melacak ya. Nah, kemudian juga di sini untuk data yang lain ya. Jadi ini misalnya lebih dinamis ya, fleksibel. Di bawah ada bisa kita lihat ada data-data populasi dan breakdown. Untuk mengaktifkan ini kita harus pada posisi kilometer. Karena penghitungan breakdown unit didasarkan pada pencapaian kilometer per bulan. Ya, dari sini di kertas kerja kita tentukan unit-unit yang tidak mencapai 10 km per bulan dianggap breakdown penuh. Nah, dari berdasarkan itu bisa kita lihat ya pergerakannya breakdown unitnya sekitar 7,9%. Bisa kita lihat masing-masing estate juga bisa kita lihat. Lokasi kerja. Ini contohnya estate ya. Nah, ini estate 5 dengan unit tahun 2010 bisa kita lihat juga. Contoh begitu. Oke. Nah,
teman-teman nanti tinggal bisa menganalisa sendiri. Saya contohkan nanti satu ya. Kemudian saya teruskan dulu di sini. Nah, untuk rasio, kalau di atas ini ada nih, ada rasio rupiah per kilometer ya. Rupiah per kilometer itu di sini cost per unit dan rasio kilometer per liter tidak dicampur di sini tabelnya, karena tabel ini tabel jumlah. Khusus untuk dua item itu kita buatkan sendiri di sini, karena ini nilainya rata-rata sama dengan yang di atas ya. Jadi kalau kita mau lihat cost per unit secara umum ini, misalnya untuk yang di estate 1 contoh lah, wah ini ada yang aneh nih, biaya rupiah per kilometer ada yang Rp187.000 per kilometer, bulan-bulan sebelumnya 11.000, 10.000, sedangkan budget 8.900. Nah ini jadi bahan analisa teman-teman. Ini contoh-contoh yang aneh. Nah, ditelusuri lagi ya, datanya ada di belakang, bisa dilihat sendiri. Nanti saya sampaikan ke situ. Kemudian contoh untuk estate 2, estate 3. Nah ini estate 3 sedikit lebih wajar grafiknya, tapi memang rata-rata sudah over ya, banyak yang over. Kemudian kalau teman-teman mau lihat per unit, contoh misalnya dump truck nomor 43. Dump truck nomor 43 ini dengan biaya per kilometernya sekian, dia identifikasinya adalah unit model PS125, tahun keluaran, tahun pabrikan 2014, lokasinya di estate 7. Kalau kita lihat lagi yang lain, misalnya dump truck 30 ya di estate 6 tahun 2010 ya. Ini modelnya 125 untuk yang dump truck nomor 26 dan seterusnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri data-datanya. Saya kira ini cukup memudahkan. Kemudian untuk rasio kilometer per liter ini, kalau dari standarnya rata-rata ini 3,6 km per liter. Ini kelompoknya jelas ya, unitnya PS 100, 120 sampai dengan 125, 136 ya. Jadi rata-rata secara budget 3,6. Aktualnya 3,4. Aktual sampai dengan bulan November. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pencapaiannya. Per estate juga boleh kita lihat. Ya. Nah, ini saya kira sangat membantu untuk monitor. Seperti yang di atas juga ini, unit-unit dengan pencapaian tertinggi atau yang paling rendah. Kalau kita lihat dari sini, hanya 1 bulan saja, yaitu bulan Agustus, ya, pencapaiannya bagus. Jadi dia 4 km per liter. Nah, yang lainnya tidak tercapai. Bisa ditelusuri masing-masingnya. Ya. Itu kemudian kalau kita mau analisa yang tadi, contoh di sini. Misalnya kita lihat nih total biaya operasional ya. Biaya operasional ini totalnya sebagian mulai di awal cenderungnya di semester 1 pencapaiannya tinggi volume biaya daripada rata-rata budget. Ini kemungkinannya apa? Bisa jadi volume kerja tinggi karena misalnya lagi panen puncak. Contohnya begitu ya. Kemudian kita bisa lihat lagi, harusnya ini juga didukung dengan data output unit. Apa betul ini unit-unit yang ada bekerja di bulan-bulan ini volume angkutannya tinggi? Tapi itu nanti di dashboard yang lain. Dashboard ini khusus untuk menganalisa biaya. Oke, saya akan tunjukkan data dasarnya seperti apa. Ya, data dasarnya seperti ini. Nah, ini data dasarnya. Kalau dilihat video-video saya sebelumnya tentang biaya kendaraan, nah ini aktual penggunaannya. Contoh untuk dump truck ya. Sebenarnya ini bisa diisi dengan unit apa aja, mau dump truck, mau alat berat,
teman-teman bisa gunakan format ini kalau memang cocok ya. Di sini ada berapa unitnya? Ada 57 unit. Komponen yang pertama adalah capaian kilometer per bulan. Kemudian di sini ada bulannya. Di sini ada year to date sampai dengan aktual. Kemudian sampai dengan budget. Kemudian di sini adalah budget tahunan. Jadi contoh di sini dianggarkan 28.000 km per unit per tahun. Sampai dengan bulan November sudah 25.600 sekian seharusnya. Tapi di sini aktualnya hanya 24.000. Yang berwarna merah ini tidak tercapai target bulanan dan seterusnya ya. Ini pakai aja, ini data-data aslinya. Kemudian komponen yang berikut selain kilometer adalah volume bahan bakar solar. Lanjut ya, sama aja ini dengan tampilan bulan sampai dengan aktual, sampai dengan budget dan tahunannya. Kemudian lagi adalah rasio bahan bakar. Selanjutnya lagi adalah wages atau upah gaji. Semuanya dikasih warna merah atau kuning. Ini artinya lebih tinggi dari budget karena biaya atau dalam pencapaian output. Bisa jadi merah artinya rendah. Kemudian setelah upah, komponen yang lain adalah fuel and lubricant, artinya ini biaya bahan bakar dan biaya pelumas sama. Kemudian komponen biaya spare part, belanja spare part, penggunaan spare part dari gudang atau jasa perbaikan. Kemudian biaya workshop repair, artinya ini alokasi jam kerja dari workshop. Kalau ada data dari sini kita lihat, wah ini over, ini semuanya ada warna kuning ya. Kemudian total cost, total biaya masing-masing kendaraan di masing-masing bulan. Sama ya, kalau kita lihat sedikit ke kanan, ini aktualnya sampai dengan bulan 10 realisasi, budget sampai dengan, dan budget tahunan. Terakhir kita lihat di sini adalah cost per unit atau rupiah per kilometer atau biasa disebut dengan VRA, Vehicle Running Account. Nah, ini data aslinya. Dari sini saya rubah, saya pindah. Ini tidak saya pakai ya. Saya pindah menjadi data ini yang saya bikinkan linknya. Sama saja sebenarnya. Sama saja datanya. Jadi kalau teman-teman mau mengisi data untuk dashboard, teman-teman bisa menggunakan file ini. Jadi ini tidak ada linknya dengan data yang asli. Ini data aslinya. Tapi data ini saya ubah menjadi format tabel untuk kemudian dan kemudahan diolah dengan Excel ya, menggunakan Power Query. Nah, setelah diolah dengan data Power Query, ya ini datanya sama ini. Sama sekali sama. Jadi kalau nanti digunakan, isiannya seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini setelah dirubah. Nanti jangan lupa kalau menggunakan data ini harus diklik kanan, kemudian di refresh di sini. Jadi kalau teman-teman ada menggunakan format ini, mengisi di sheet DT nanti, contoh misalnya bulan Januari, diisi semua datanya berapa, kilometernya. Setelah diisi, jangan lupa diklik kanan di dalam tabel ini, kemudian refresh. Nah, setelah dari sini ada dua, bikinkan pivot. Nah, ini pivot ini di sheet ini saya kasih warna agak coklat ya. Ini hubungannya adalah data-data yang ada di sini yang berwarna coklat atau apa ini ya, merahan sedikit ya, merah coklat nih. Untuk yang berwarna sedikit hijau atau biru, datanya ada di sini ya. Ini tadi yang rasio. Nah, ini datanya ke sini. Nah, ini
kertas kerjanya ada yang warna biru atau kehijauan lah ya. Dari sini, kemudian tadi yang warna merah, kecoklatan di atas, itu sumbernya dari sini. Nah inilah tempat mengolah datanya, kertas kerjanya, sehingga menjadi dashboard seperti ini. Nah ini saja yang bisa saya sharingkan buat teman-teman semua. Kalau berminat dengan ini silahkan melihat di deskripsi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua ya, untuk menganalisa armadanya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa dalam video atau sharing materi yang lain.